perusahaan rokok ini perusahaannya sangat besar. Gitu. Menarik lah, menarik. Menarik. Bahkan setiap 5 tahun sekali itu saya ganti mobil. Masya Allah. Ganti mobil. Gajinya udah gede tuh. Nah, makanya Anda bilang tadi gaji yang fantastis pastinya gitu. Berapa itu kira-kira Pak? Berapa tuh Pak Rahmat? Waduh. Bocorin ke kita dikit. Gak apa-apa kan? Iya. 70 juta lebih lah ya. Masya Allah. Apalagi per 3 bulan kita ada bonus. Ada bonusnya? Ya, bonusnya itu bisa 1 kali gaji. Masya Allah. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyaallah muslimin pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Seperti biasanya di podcast-podcast kita sebelumnya, kita pasti akan membahas sebuah topik yang tentunya syarat akan faedah, syarat akan ilmu yang bisa kita ambil tentunya dengan asatid kita dari Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Nah, pada hari ini Ana bilang merupakan hari yang spesial karena kita di podcast kita kali ini tidak hanya mengundang guru kita, namun juga mengundang narasumber yang nantinya akan banyak berbagi seputar topik. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali, yaitu hijrah dari rokok. Nah, tentunya rokok itu merupakan hal yang ya kita bilang semua orang tahu tentang rokok, namun juga mungkin banyak ikhwan-ikhwan kita juga masih cukup berat untuk meninggalkannya dan tentunya masih belum bisa menerima maksudnya bagaimana tentang fatwa tentang rokok tersebut. Nah, kita akan kenalkan narasumber kita pada malam hari ini ya. Beliau merupakan Masya Allah ya salah satu juga jamaah dari guru kita yang mana beliau saat itu bekerja di salah satu perusahaan rokok yang Masya Allah bonafit ya, dengan posisi yang sangat-sangat luar biasa dan juga kita bilang gaji yang cukup fantastis. Namun beliau memutuskan untuk resign di saat itu dan sekarang ini membangun sebuah usaha yang kita bilang usaha kecil untuk menopang kehidupan beliau saat ini. Dan juga tentunya bersama dengan guru kita yang selalu menemani kita. Mungkin kita akan kenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Rahmat Aryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak udah menyempatkan untuk hadir di Al-Furqan nih Pak ya. Sebuah apa ya? Kita sangat-sangat antusias sekali mendengar cerita Pak Rahmat karena memang Ana beberapa kali kan waktu itu kita kontak ya Pak ya dan baru sempat Pak Rahmat untuk hadir di sini. Masya Allah. Dan juga dengan guru kita yang tidak asing lagi yang beliau selalu menemani kita, memberikan nasihat kepada kita semua dan dengan penuh semangat beliau hadir di malam hari ini. Beliau ialah Al-Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Ustadz bawa Pak Rahmat nih ceritanya nih ya. Masya Allah, jamaahnya Ustadz. Jadi Ustadz tuh sering bercerita kepada Ana, beliau punya jamaah yang Masya Allah Mas Bobi, beliau resign dari perusahaan rokok dan sekarang merintis usaha dan Masya Allah sekarang sudah ngaji dan wah ini bagus banget ya Ustadz untuk kita angkat di podcast. Namun rencana itu alhamdulillah baru sekarang terrealisasi. Insya Allah seperti itu Ustadz ya. Baik Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat dan itu yang kita harapkan. Yang paling penting. Betul. Karena memang polemik tentang rokok ini terus berputar Ustadz ya. Masya Allah. Baik. Jadi nanti Pak Rahmat akan jelaskan terkait dengan kisah hijrah beliau, titik balik beliau saat itu beliau mau meninggalkan pekerjaan tersebut dan sekarang Masya Allah beliau istiqomah di atas jalan sunnah dan kita berdoa semoga beliau istiqomah selamanya ya Pak Rahmat ya. Dan juga pastinya sebelum kita banyak mendengar cerita dari beliau, pastinya Ana akan tanya ke Ustadz Yusuf Abu Baidah dulu nih Ustadz. Jadi Ustadz, yang seperti kita bahas di awal tadi, hukum rokok ini kan pastinya terus berputar ya Ustadz ya. Ada yang menerima, ada yang belum menerima, ada yang malah meringan-ringankan dan lain sebagainya nih Ustadz. Nah, kalau Ana bertanya ke Ustadz nih dengan berbagai macam bahaya yang ditimbulkan dari rokok tersebut, gimana hukum rokok menurut Islam sebenarnya Ustadz ya? Fadhol Ustadz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya. Bahas rokok ini ya ngeri-ngeri sedap juga. Karena banyak juga fansnya banyak nih. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kita bukan untuk menyakiti perasaan siapapun ya. Semata-mata ini nasihat, ad-dinun nasihat, kita menyampaikan secara hukum. Diterima alhamdulillah, nggak diterima kita doakan supaya Allah SWT membuka hatinya gitu. Berbicara tentang masalah rokok ya. Masalah rokok ini kan sebenarnya gini Mas Boy. Di zaman Nabi itu nggak ada. Betul. Dia muncul belakangan ya. Tahun sekitar 1600-an lah. Ya, awal-awal 1600-an ditemukan oleh para pelaut Spanyol ya ketika membuka benua Amerika itu. Jadi artinya di zaman Nabi nggak ada. Betul. Tapi Islam itu kan agama yang komplit, agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Walaupun nggak ada di zaman Nabi bukan berarti kemudian nggak ada hukumnya. Nah, Islam ini sempurna. Artinya ada kaidah-kaidahnya, sudah dijelaskan aturan-aturannya. Nah, setelah kita telusuri, memang namanya awalnya muncul, memang pro kontra. Awal munculnya sama seperti awal munculnya kopi itu dulu awal munculnya ada yang mengharamkan. Awal munculnya mikrofon ada yang mengharamkan awalnya. Rokok juga demikian. Awalnya pro kontra, ada yang membolehkan. Ya, bahkan sebagian ulama awalnya membolehkan. Tapi dengan berjalannya waktu terbukti bahaya-bahayanya ya dan menelaah dalil-dalil Quran dan hadis, akhirnya para ulama konsensus, sudah sepakat, sudah seakan-akan sudah satu kata bahwa rokok adalah terlarang, terlarang. Karena bahayanya yang sangat jelas. Sedangkan dalam kaidah Islam sendiri sudah jelas, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, ya. Dan ini satu kaidah yang diambil dari Quran, diambil dari hadis juga. Kemudian juga di antara kaidah Islam juga adalah agama Islam itu dibangun di atas kemasalahan dan membendung kerusakan. Betul. Ya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kamu ragu tentang hukum sesuatu masalah, apakah itu boleh atau tidak boleh, lihat dulu dia maslahatnya lebih banyak atau malah madharatnya yang lebih banyak. Kalau madharatnya lebih banyak, nggak mungkin Islam membolehkan gitu kan. Nah, ternyata setelah kita cek kan madharatnya rokok lebih banyak gitu loh. Ya, sangat berbahaya sekali. Bahkan dibungkus rokok sendiri ada tulisannya. Ada gambarnya lagi. Ada gambarnya, ada tulisannya. Rokok membunuh. Rokok menimbulkan serangan jantung impoten. Wah, itu paling bahaya. Artinya apa? Ini sudah terbukti berbahaya dan kaidah syariat Islam ya, segala sesuatu yang madharatnya lebih besar ya nggak boleh gitu. Allah berfirman tentang khamr dan perjudian, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Betul ada manfaatnya khamr dan perjudian itu. Rokok mungkin juga ada manfaatnya mungkin ya. Betul. Bagi pecandunya. Tenang. Ngilangkan stres. Iya. Tapi kan ternyata madharatnya lebih banyak. Begitu juga khamr dan perjudian ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Manafi. Ya, kata Allah SWT manfaat malah. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, madharatnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Sesuatu yang lebih banyak madharatnya, apa mungkin Islam membolehkan? Ternyata enggak. Gitu. Jadi intinya segala sesuatu yang membahayakan, segala sesuatu yang memadharatkan baik untuk diri sendiri, demikian juga untuk orang lain, ya nggak boleh. Apalagi rokok itu bukan hanya untuk diri sendiri loh. Itu membahayakan juga untuk orang lain. Ya, membahayakan untuk orang lain. Ya, betapa banyak orang yang ya pasif gitu ya, maksudnya. Ya, dia nggak ngerokok sebenarnya, tapi kena kena bahaya efek dari rokok tadi, akhirnya dia yang sakit malahan, dia yang malah mati duluan. Ya. Anda masih ingat tuh salah satu perkataan ya, salah satu inilah ya, dia
salah seorang figur juga, salah seorang figur juga. Yeah. Dia istrinya meninggal dunia, gara-gara kena rokok tadi. Dia yang, padahal suaminya yang ngerokok, istrinya enggak gitu kan. Betul. Dia pernah itu terpampang di ini. Dia bilang kesalahan terbesar saya, penyesalan terbesar saya selama hidup saya adalah ngerokok. Artinya dia merasa bersalah gitu karena ngerokok sehingga istrinya meninggal dunia. Dia merasa bersalah di situ. Intinya ya sebenarnya kalau masalah rokok ini sudah jelas Mas Bobi. Cuma hawa nafsu aja. Iya, hawa nafsu aja. Akhirnya dia cari-cari celah sehingga ya mungkin kita pernah dengar ya, oh rokok itu ada yang sampai bilang nggak haram secara mutlak ya. Dia ada yang mengikuti hukum 5, kadang mubah, kadang makruh, kadang haram, kadang sunnah, kadang wajib katanya. Ada yang loh sampai bilang gitu. Ada sampai saya nih wajib rokokan. Kenapa? Karena kalau saya nggak ngerokok nggak bisa ngajar, saya nggak bisa kerja. Akhirnya pakai kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya jadinya wajib juga gitu. Nah itu kan cari-cari sebenarnya. Saya kira semua orang tahu lah maksudnya bahaya rokok dan bahwasanya itu nggak bagus. Buktinya apa? Buktinya orang perokok sendiri sebenarnya nggak rela kalau anaknya ngerokok. Iya, betul. Iya kan, nggak rela. Anaknya apa istrinya misalkan ngerokok, dia nggak mau juga. Ya, kalau anaknya ngerokok dimarahin sama dia, jangan ngerokok. Tapi dianya ngerokok. Itu maksudnya menunjukkan sebenarnya fitrah manusia itu sebenarnya mengakui bahwa itu nggak bagus gitu loh. Ya, cuma ya tadi ya karena hawa nafsu, salah pergaulan dan sebagainya. Ya intinya sekarang itu para ulama dan juga para ahli kedokteran sudah sepakat bahwa rokok itu nggak boleh karena terbukti bahwa rokok itu berbahaya, mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi tubuh, kemudian membahayakan orang lain dan secara kaidah-kaidah syariat itu nggak boleh. Dan itu juga sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok. Taib Ustaz. Ya. Sekarang kita ke Pak Rahmat nih. Masya Allah. Mungkin bagi pemirsa ini banyak yang belum kenal beliau ya. Masya Allah. Beliau ini jenengan asli Surabaya Pak ya? Surabaya. Masya Allah. Berarti awal karir Pak Rahmat itu di Surabaya di perusahaan ini. Ya, Oke, Masya Allah. Tapi Pak Rahmat, setelah dijelaskan oleh Ustaz Yusuf Abu Ubaidah tadi kan kita lebih mengetahui ya tentang ternyata ulama itu mengharamkan rokok itu karena memang jelas ini berbahaya gitu Pak Rahmat ya. Mungkin kita akan sedikit bertanya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, mungkin dari mana sih titik balik Pak Rahmat itu untuk kita bilang mengakui bahwasanya mungkin pekerjaan saya ini mendukung hal-hal yang haram itu tadi gitu loh Pak. Nah, dan saat itu gimana gejolak Pak Rahmat menghadapi nasihat dari asatid yang mungkin saat itu menasihati Pak Rahmat hingga akhirnya Pak Rahmat memberanikan diri untuk resign. Mungkin boleh ceritakan ke kita semua nih Pak Rahmat. Baik Pak. Singkat aja ya. Baik Ustaz. Pak Jadi siap. ini dimulai dari tahun 2012 ya. Waktu itu saya kebetulan ikut ke Tanah Suci dan salah satu Ustadz pembimbingnya itu mengatakan bahwa rokok haram. Ya. Kaget ya itu? Kaget sekali. Kaget ya. Bahkan berkali-kali dalam ceramahnya itu haram. Terus waktu kita duduk-duduk ya sama Ustadznya, ada salah satu jamaah juga mengatakan, Ustadz Rahmat nih kerjanya di rokok. Dilaporin aja tanya. Ustadznya bilang, kamu pulang dari sini jangan langsung resign ya. Tapi ditata dulu lah, ditata dulu, persiapkan dulu lah, karena saya yakin berat. Itu baru 5 tahun saya berani ngambil keputusan untuk resign. Setelah memang banyak faktor-faktor lain ya yang menunjang gitu. Berarti setelah dinasihati Ustadz tersebut, ada timbul di hati Pak Rahmat itu apa? Keraguan atau gimana dengan pekerjaan Pak Rahmat saat itu, Pak? Ya rasanya mengganjal lah di hati. Apalagi pada saat saya pindah ke Surabaya, anak sempat bilang, Bapak, rokok itu kan membunuhmu. Kok Bapak
bekerja di rokok. Waduh, ketamper tuh ya. Padahal waktu itu anak saya masih SD ya. Iya. Dia sudah mengatakan demikian, jadi ya nggak bisa ngomong, saya no comment lah waktu itu. Betul. Dan di jalan waktu 5 tahun itu apa yang Pak Rahmat persiapkan untuk kita bilang mungkin di saat itu Pak Rahmat sudah ada dalam hati ingin keluar atau resign. Apa yang Pak Rahmat persiapkan? Apakah benar-benar yakinkan lagi baru Pak Rahmat berani untuk mengambil keputusan tersebut atau gimana tuh Pak Rahmat? Setelah haji tersebut Pak Rahmat. Setelah haji saya banyak ikutin apa ya? Mulai ngaji sunat. Ngaji sunat. Masya Allah. Dari situ semakin mantap, semakin matang bahwa benar-benar gak hanya satu ustadz aja yang mengatakan demikian, tapi banyak ustadz, jadi semakin yakin. Terus karena juga sempat diskusi sama istri, gimana ini mah gitu. Istri bilang ya kalau papa udah siap ya segerakanlah. Jadi saat itu ada dukungan juga dari istri ya Pak ya. Masya Allah. Anak-anak juga kita informasi nanti papa akan resign dan sebagainya. Terus anak-anak sih nggak masalah. Alhamdulillah. Mendukung, ya. Alhamdulillah mendukung ya. Masya Allah. Afwan, di usia berapa dulu Pak Rahmat mulai resign tuh Pak? 47. Wah, usia masih produktif tuh Pak ya. Terakhir posisi Pak Rahmat di perusahaan tersebut apa Pak Rahmat? Saya secara grade tuh senior manager ya. Masya Allah. Senior manager. Masya Allah. Dan 23 tahun di. Masya Allah, 23 tahun ya kerja. 23 tahun. Gajinya udah gede tuh. Nah, makanya Anda bilang tadi gaji yang fantastis tuh, pastinya gitu. Berapa itu kira-kira Pak? Berapa tuh Pak Rahmat? Waduh. Bocorin ke kita dikit deh. Gak apa-apa ya. Ya. Jadi bisa menginspirasi bisa orang. Sampai 70 juta lebih lah ya. Masya Allah. Apalagi per 3 bulan kita ada bonus. Ada bonusnya? Ya, bonusnya itu bisa 1 kali gaji. Masya Allah. Berarti 140 juta kalau lagi dapat bonus ya? Iya, kalau pas per 3 bulan. Double kan? Di tahun itu lagi Ustaz, di tahun ini apalagi Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah nih. Jadi terkait dengan posisi, terkait dengan gaji yang diterima, itu merupakan hal yang luar biasa ya saat itu. Ya kita bilang itu puncak-puncak masa di mana Pak Rahmat bisa berkarir ya. Namun ternyata Pak Rahmat baru mengetahui ternyata ini hukumnya gitu kan. Akhirnya Pak Rahmat di saat itu memutuskan untuk keluar ya Pak Rahmat ya. Iya. Oke. Setelah itu Pak Rahmat sekarang apa yang Pak Rahmat jalankan? Apakah Pak Rahmat berbisnis atau apa sekarang nih Pak Rahmat? Jadi 1 tahun sebelum resign, saya sudah merencanakan bahwa aku akan buka ya minimarket lah ya. Tapi juga maaf nggak jual rokok. Oh, Masya Allah. Apa nama minimarket itu Pak? Nama minimarketnya apa nih? Biar orang semua tahu nih ya kan. Airmart. Sekalian sponsor nih ya. Airmart yang ada di daerah mana Pak? Jambangan. Nah, Masya Allah. Jadi bagi pemirsa atau jamaah yang mungkin saat itu di daerah Jambangan Surabaya bisa mampir ke Airmart karena beliau lah ownernya. Dan itu bisa karena beliau sendiri tidak menjual rokok ya apa namanya minimarket tersebut ya. Biar barokah. Benar Masya Allah. Pak Rahmat, aku mau tanya lagi, di saat Pak Rahmat bekerja di sana, sudah tahu kan Pak Rahmat pastinya bahaya rokok. Aku memang mau tanya nih Ustadz langsung pada pegawainya. Gimana dulu Pak Rahmat tahu ya kan, sudah tahu bahayanya tapi masih bekerja di perusahaan tersebut. Itu dulu gimana apa namanya secara pemikiran Pak Rahmat di saat itu Pak? Tentang bahaya yang sudah memang bahaya itu kan, rokok itu bahaya ya Pak Rahmat ya. Dan Pak Rahmat masih bekerja di situ tuh waktu itu gimana tuh Pak? Ya, fulus ya. Jadi kita memang lebih melihat bahwa perusahaan rokok ini perusahaannya sangat besar. Gitu. Menarik. Menarik. Bahkan setiap 5 tahun sekali itu saya ganti mobil. Masya Allah. Ganti mobil. Dan itu jadi milik. Jadi, dari COP itu ya, maksudnya dari fasilitas perusahaan. COP. Dan kelasnya itu sekelas SUV yang gede-gede itu. Ya, Masya Allah. Segala sesuatunya dibayar, parkir semua, Masya Allah. Betul-betul dimanjakan ya. Tapi saya nggak ngerokok. Nah, ini yang menarik nih.
Sebenarnya mau natanya. Nah, kok bisa Pak Rahmat bekerja di perusahaan rokok tapi kok tidak merokok? Nah, ini boleh nih Anda tanya ke Pak Rahmat. Gimana Pak? Apa memang dari kecil nggak pernah merokok atau memang merokok ini beginilah nggak enak rasanya atau gimana Pak Rahmat? Ya emang dari kecil nggak ngerokok sejak SMP, SMA, kuliah. Oke. Dan nggak pernah merokok karena merasakan bahwa merokok itu pahit dan masa api taruh mulut Iya. panas. Waktu itu berpikiran seperti itu sih, panas gitu. Tapi ya karena sudah nyemplung di situ ya kita nikmati. Dan Ya, gajinya gede. Ada Itu sih yang menggiurkan. sekali ngerokok itu pas ada produk baru. Oh. Percobaan gitu Iya, ya. Nah, itu pasti nyoba lah gimana. Ya enak. Enak gak enak ngomongnya enak aja. Nggak mungkin nggak ngomong nggak enak kan Ustaz. Masya Allah. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol. Kita ke Ustaz Abu Ubaidah dari sekarang. Ustaz, kita kan tahu ya satu bahaya dan dampak merokok itu kan tentunya tidak hanya bahaya secara diri kita sendiri ya. Tadi Ustaz juga sampaikan juga bisa berbahaya untuk orang lain gitu loh. Kalau menurut Ustadz terkait dengan dampak seperti ini itu apakah kita ini masuk juga kepada hal menzolimi orang lain gak sih Ustadz? Kalau misalnya kita merokok di sekeliling kita atau di keluarga kita tuh yang menghirup asap rokoknya tuh Ustadz. Iya. Nah, gimana Ustadz? Taip, Masya Allah. Tadi Ana tertarik juga tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Ana paling nggak ngambil pelajaran juga dari kisah beliau tadi. Pertama ya, satu pelajaran juga yaitu ibroh bagi orang-orang yang ke tanah suci ya. Pertama itu kayaknya ya, banyak orang-orang yang ke tanah suci baik itu umroh atau haji akhirnya mendapatkan hidayah. Jadi jalan hidayahnya di sana. Di sana. Karena itu tempat suci, tempat orang mendapatkan hidayah, gitu kan. Betul. Maka ini mungkin sebagai pelajaran juga bagi teman-teman ya, sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang di tanah suci. Apalagi ya pembimbing yang sunnah pasti akan membimbing sesuai dengan agama Islam. Jangan gitu lupa umroh di. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa ternyata beliau seperti yang tadi beliau sampaikan, ustadz-ustadz sunnah itu semuanya menyampaikan rokok itu nggak boleh gitu kan. Nah ini juga pelajaran penting menurut saya, bahwa ustadz-ustadz sunnah itu Masya Allah anti radikalisme, anti terorisme. Jangankan pengeboman, rokok aja nggak boleh loh. Betul. Itu kan menarik juga gitu, bisa kita petik dari faedahnya beliau. Yang ketiga, kalau menurut Ana satu faedah menarik juga dari kisah beliau tadi, pentingnya dukungan istri, dukungan anak ya dalam ketika kita hijrah, ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ini kalau istri nggak mendukung berat juga loh, Mas Bobi. Betul. Ya, apalagi dengan gaji yang begitu gede tadi kan. Aduh, kepotong nih di bulanan kita nih. Nah akhirnya nggak jadi tuh. Makanya penting tuh. Makanya kalau kita punya istri yang solehah, istri yang ngaji ini harus dipertahankan nih. Dipertahankan. Kalau jadi lupa tadi tanyanya apa ya? Tentang kita kalau merokok dan dihirup orang-orang sekitar kita itu apakah masuk ke zolim nggak sih Ustadz? Kita tahu dampaknya kan juga keluar juga tuh Ustadz. Betul ya. Jadi Masya Allah tadi sudah kita sampaikan tentang hukumnya betul, adapun tentang bahayanya sudah jelas sekali. Bahaya dari rokok ini ya tadi zalim sama orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi zalim kepada orang lain. Banyak orang yang tersakiti. Padahal Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu di mana orang kaum muslimin yang lain itu nggak terdolimi dari kejahatan lisannya, dari kejahatan tangannya. Artinya dia nggak menyakiti orang lain gitu loh. Jadi jangan sampai kita zalim sama orang lain, karena itu akan menjadi kerugian buat kita nanti. Ketika ada orang yang kita zolimi tersebut nanti terdolimi ya, itu nanti pahala kita nanti yang akan ditransfer kepada orang-orang yang kita zolimi. Kadang orang-orang yang merokok kan nggak merasa bersalah gitu ya. Padahal banyak orang-orang mungkin anak kecil, ibu-ibu hamil ya,
Makanya di mana-mana Mas Bibi, ada larangan rokok itu banyak. Yeah. Di pom bensin nggak boleh ngerokok, di pesawat nggak boleh ngerokok, di bandara nggak boleh ngerokok, di rumah sakit apalagi nggak boleh ngerokok, di tempat yang ber-AC nggak boleh ngerokok. Karena memang ini sangat berbahaya dan mendolimi orang lain gitu loh. Bahkan riset kedokteran menunjukkan bahwasanya rokok itu bisa membahayakan janin, ya. Janin. Jadi ada ibu hamil nih misalkan, menghirup ya, ya. Anaknya, janinnya itu kan bisa kena juga. Gitu. Itu riset kedokteran seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali, mendolimi orang lain, dan Nabi sudah mengatakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Hati-hati kamu dari perbuatan zalim, karena zalim itu kegelapan besok pada hari kiamat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pahala kita akan ditransfer kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau pahala kita habis, dosa orang-orang tersebut yang akan ditransfer kepada kita. Ini orang-orang yang bangkrut besok pada hari kiamat, termasuk para perokok ini. Mereka zalim sama orang lain. Makanya saya juga kadang suka heran, Pak Rahmat. Ada bapak-bapak nih sering nih ya, sering bapak-bapak rokokan depannya anaknya sendiri. Ini berbahaya. Ya, berbahaya, bisa mengena kepada anaknya gitu loh. Di belakangnya istrinya, ya kan? Depannya anaknya, dia ngerokok pakai sepeda motor. Kan ini banyak nih orang kita. Indonesia ini kan termasuk juara juga rokoknya. Juara rokoknya. Kadang sampai ke di masjid-masjid tanpa malu ngerokok. Bahkan yang paling parah lagi ini kadang ke tanah suci, umroh, haji, ya, dia sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi merokok. Ya, padahal di sana itu sudah banyak tulisannya, Mas Bi. Ada juga di sana. Ada tulisannya, ahil haj, ya, wahai saudaraku yang haji, ya, tadhinuka, yunafi hakikatal haj, ya, kamu ngerokok itu bisa menodai pahala hajimu. Tapi kan sayangnya bahasa Arab gitu loh. Akhirnya walaupun ada pelangnya seperti itu, dia ngerokok aja orang ini. Terus nggak gubris gitu ya. Malah jadi ini, malah background. Tapi ya, intinya itu zalim lah sama orang lain, bahayanya sangat berbahaya. Kemudian juga dari sisi ini ya, ekonomi juga ya. Sekarang berapa harganya? Harga rokok misalkan 20.000 satu bungkusnya. Lebih. Bisa 26.000. Yang anehnya tuh naik beras nggak demo, naik rokok nggak ada yang demo. Naik beras demo, naik rokok nggak ada yang demo. Nggak ada yang demo tentang rokok itu. Nah, itu sudah kadang sudah menjadi ini apa? Kebutuhan ini. Kalau sudah candu tadi, rokok itu kan bikin candu. Banyak kita dengar orang bilang, saya mungkin kuat nggak makan, tapi saya nggak bakalan kuat kalau nggak ngerokok. Mendingan lapar nggak makan daripada nggak ngerokok. Padahal habis itu dia makan, lapar. Ya, artinya itulah masalah perekonomian. Jadi berapa banyak uang yang dia habiskan untuk ngerokok. Andai saja uang rokok tersebut dikumpulkan, ditabungkan, mungkin dia bisa berangkat haji tuh. Ya betul. Bisa berangkat untuk umroh. Itu kalau misalkan nih, anggaplah tadi misalkan kata Pak Rahmat 26.000 aja. Tiap hari udah Pak, tiap hari dikumpulin. Kadang ada sebagian yang profesional rokoknya dia. Bisa 2 bungkus sehari loh. Ada. Wah, pokoknya siang malam itu ada yang sampai segitu. Nah, itu coba uangnya seandainya dipakai untuk yang bermanfaat, ditabung. Masya Allah itu. Jadi Islam itu kan juga memperhatikan masalah harta. Nggak boleh kita menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu terlarang dalam agama. Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha yardha lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian 3 hal dan murka kepada kalian dari 3 hal. Salah satunya wa an idzaatil mal. Murka kalau kalian menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta, ya.
kita beli seakan-akan terus kita bakar uang kita. Itu kan bakar uang ya. bakar uang. Rokok kan gitu. Ya, untuk sesuatu yang ya la yusmin wala yuhni minju. Tidak mengenyangkan, tidak juga bermanfaat, bahkan malah membahayakan bagi kita sendiri. Juga yang di antara bahayanya juga ya tadi yang secara kesehatan, semua ahli kesehatan itu sudah sepakat bahwasanya itu membahayakan. Ya, membahayakan. Terus bahkan di bungkus-bungkus rokok sendiri sudah ada tulisannya. Jadi sudah nyata lah bahayanya, itu sudah nyata dari sisi agama, sudah melawan dalil-dalil gitu kan. Yang kedua dari sisi perekonomian, itu menyanyiakan harta. Kemudian yang ketiga dari sisi itu kesehatan. Ya, jadi intinya sudah jelas ya, sudah jelas sekali itu bahayanya, sudah jelas gitu. Saya kira setiap orang yang mau menggunakan akal pikirannya, ya, tapi kembali lagi yaitu hawa nafsu. Makanya salah satu syariat Islam itu tujuan pokoknya adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Ya, hawa nafsu pengennya tadi, pengennya ngerokok gitu kan. Nah, makanya para perokok itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia bisa melawan hawa nafsunya, ya insyaallah ini Allah Subhanahu wa taala akan ya meridhoi dia, memberkahi hidupnya gitu. Itu ujian perokok itu kan hawa nafsu gitu. Benar. Sebenarnya dia tahu dalilnya itu nggak bagus, ini sebenarnya tahu, cuma karena hawa nafsu. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan pelajaran penting yaitu tidak semua yang kita inginkan harus dituruti. Tapi menariknya kalau Ramadan stop, dia nggak merokok. Oh iya, bisa itu ya Pak Rahmat. Bisa. Tapi setelah berbuka baru berbukanya dengan rokok. Makanya sebenarnya ada faedah penting ya tentang tadi Ramadan. Bentar lagi kan udah Ramadan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wasiat para ulama itu, Ramadan itu adalah kesempatan untuk meninggalkan rokok. Jadi para perokok ini teman-teman yang mungkin belum bisa meninggalkan rokok, nah ini bentar lagi mau Ramadan nih, jadikan ini target hijrahnya. Ahlu hisab ya. Jadikan pas Ramadan itu momentum kita untuk meninggalkan rokok. Kenapa? Karena kita aja bisa kok nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok pas puasa bisa kok. Nah itu sekalian saja, seterusnya gitu loh. Nah itu sekaligus itu kan puasa itu kan betul-betul tadi mengajarkan kita untuk melawan hawa nafsu tadi. Ya, melawan hawa nafsu, termasuk melawan hawa nafsu kecanduan rokok. Iya, betul. Masya Allah. Pak Rahmat, iya. Di Indonesia ini tumbuh subur kayaknya bahan baku rokok itu Pak Rahmat ya. Kayak nggak bisa habis bahan bakunya ada terus ya Pak ya. Tembakau ini sendiri itu luar biasa, Masya Allah. Tapi Pak Rahmat, berbicara tentang dampak yang tadi disampaikan juga Ustadz Abu Ubaidah. Tadi sebelum kita podcast kan Pak Rahmat menunjuki kita Ustadz, Masya Allah, ternyata beliau tuh sempat operasi jantung Pak Rahmat ya. Padahal Pak Rahmat ini tidak perokok ya, tidak merokok ya kan saat itu. Gimana kisah tersebut sebagai titik di mana Pak Rahmat melihat efek dari kesehatan yang mungkin Pak Rahmat di saat itu disekelilingi oleh orang-orang merokok gitu Pak Rahmat. Boleh cerita ke kita Pak Rahmat? Ya jadi emang di waktu itu saya umur berapa ya? 30-an ya, 30 berapa gitu. Ketahui ada indikasi jantung saya ada kebocoran. Oh. Di usia 30 Pak Rahmat ya? Iya, 30. Oh, Masya Allah. Ada kebocoran dan terus habis itu progresnya begitu cepat. Tambah lebar gitu. Kira pada usia 45 kalau nggak salah ya, 2015. Saya beranikan diri untuk operasi. Karena emang dokter nyarankan not choice nih. No choice. Kamu harus operasi gitu. Karena kalau tunda-tunda bisa nanti tambah semakin tua, semakin banyak penyakit, tambah beresiko. Betul. Gitu. Terus akhirnya 2015 saya operasi.
Di Surabaya apa di Jakarta lu saat itu? Pastinya di Jakarta di Harapan kita. Iya, harapan kita. Dirujuk ke sana sih sama dokter Surabaya. Ya, memang rumah sakit khusus masalah jantung ya. Betul. Pak Rahmat ya. Di bedah gitu. Bedah. Iya, iya. Dibedah, jantungnya dikeluarin, lalu jantungnya dibedah lagi, dibuka, dibetulin klepnya. Ya alhamdulillah tidak sampai ganti klep. Ya. Hanya istilah kedokternya repair. Repair. Iya, repair. Terus dikembaliin lagi. Itu prosesnya cukup lama, 3 bulan saya cuti itu. Cuti 3 bulan. Iya. Masya Allah. Dari kisah tersebut itu menjadi salah satu motivasi Pak Rahmat nggak untuk resign saat itu di pekerjaan Pak? Ya, memang itu salah satu. Di samping dari awal sih sudah merasa bahwa gimana ya, kurang nyaman gitu loh. Terus terbentur kondisi kesehatan juga, akhirnya ya memutuskan untuk resign. Masya Allah. Di 2017. Iya. Masya Allah. Padahal beliau nggak ngerokok loh. Padahal Mas beliau Uki ya. nggak ngerokok. Apalagi kalau yang ngerokok tuh ya. Nah, itu dia luar biasa. Jantungnya kayak apa gitu kan. Masya Allah. Itu tadi seperti yang tadi Ana sampaikan, bahwa rokok itu membahayakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan kepada yang pasif pun yang nggak ngerokok ternyata kena juga kan gitu. Makanya kadang saya suka heran juga itu ada perokok, nah anaknya di depannya, istrinya di depannya. Biasanya kan gitu ya, sepeda motoran nih, depannya anaknya, gitu kan. Kita pun kadang kena juga sepeda di belakang. Masya Allah. Lanjutin tadi. Oh iya, boleh. Jadi memang cukup berat ya saat itu ujian Pak Rahmat sampai di operasi ya Pak Rahmatnya di jantung, dan itu mungkin bagian daripada Allah lebih memantapkan Pak Rahmat lagi untuk memutuskan untuk resign di saat itu dengan di perusahaan yang cukup ternama, di posisi yang saat itu Pak Rahmat sebagai manajer ya Pak, senior manager, dan juga dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa. Masya Allah, ini sebuah cerita yang kita memang berharap ini menjadi motivasi ya Pak Rahmat ya wallah alam. Mungkin yang menyaksikan saat ini itu ada sebagian dari ikhwan yang mungkin masih bekerja di tempat tersebut, masih berpikir ya Ustaz ya, masih berputar, duh saya mantap nggak sih untuk bisa resign. Dan alhamdulillah beliau yang sudah di posisi saat itu ya berani untuk resign, dan saat ini Allah tetap memberikan kehidupan ya Pak Rahmat ya, dan tidak ada keraguan di situ, sehingga beliau alhamdulillah sampai dengan sekarang ini lebih mantap lagi kepada ilmu-ilmu kajian-kajian sunnah. Nah sekarang kita ke Ustadz lagi nih Ustadz. Bentar, Anak paling suka itu kalau ada kisah terus kita ambil ambil pelajaran gitu. Betul. Tadi sudah kita sampaikan kalau tadi ternyata rokok itu pelajarannya dari yang beliau sampaikan tadi ya. Rokok itu membahayakan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Betul. Walaupun dia nggak ngerokok. Betul. Kan gitu. Nah, ini pelajaran penting kepada para perokok ya. Jangan egois. Ya, jangan egois untuk kepentingan diri sendiri saja. Sayangi anak kita, sayangi istri kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk sayang sama keluarga, sayang sama tetangga, sayang kepada sahabat, sayang kepada masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ya kita ambil pelajaran juga bahwa musibah itu adalah pasti ada hikmahnya. Benar. Beliau tadi dikasih sakit kan, ternyata itu tanda Allah sayang sama beliau, sehingga dari situ kemudian menjadi titik balik juga untuk lebih memantapkan lagi untuk hijrahkan gitu. Makanya kita itu ketika diberi musibah oleh Allah SWT, jangan suudzon sama Allah SWT. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu gitu. Dengan adanya musibah kemudian kita semakin dekat sama Allah SWT, itu jauh lebih baik daripada kita dimanjakan oleh Allah dengan berbagai bunga-bunga kenikmatan gitu. Ya itu. Kemudian mungkin faedah yang ketiga juga yang bisa kita petik juga, ini untuk teman-teman yang masih ragu-ragu ketika hijrah dengan iming-iming gaji yang besar dan sebagainya. Dunia itu hina ya. Kalau kita tawakal sama Allah SWT ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nggak usah khawatir gitu. Man taraka syai'an lillah awadhahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti.
ya agar hidup kita lebih nyaman, lebih barokah. Ya, soalnya sekarang lebih enak ya Mas, lebih nyaman ya. Kan keberkahan itu tidak dilihat dari nominal betul, gaji saja. betul. Kita bisa sering dengan keluarga, bisa hidup kita bisa lebih tenang, bisa lebih banyak waktu untuk ibadah, ya kan? Mungkin kalau dulu pas masih walaupun banyak gajinya, ya, tapi ngaji susah ya Ustaz ya. Ngaji susah, mungkin ibadah, baca Quran, sholat aja mungkin susah gitu ya. Nah, tapi dengan kita keluar, hidup kita insya Allah lebih barokah itu. Itu yang saya ingin tekankan juga untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih ragu-ragu, aduh. Khawatir nanti kalau saya resign apa namanya. Ini untuk yang lembaga-lembaga lainnya juga mungkin Ustaz ya. Iya, yang masih haram-haram juga gitu ya. Kita harus berani, hijrah itu harus berani gitu loh. Harus ngambil keputusan, ya istikharah, tawakal, kuatkan tekad kita kepada Allah SWT, yakin betul sama Allah SWT, bergantung betul sama itu yang paling penting. Kalau gitu, hakikat rezeki itu ya, hanya duit, Ustaz. betul Pak Rahman. Bukan hanya dilihat dari duitnya saja. Masya Allah. Iya benar Ustaz, itu memang yang mau Anda tanyakan. Jadi untuk memperkuat kita, kalau kita memilih untuk resign tadi, Masya Allah Ustaz udah jelasin. Nah sekarang Anda mau tanya Ustaz, kalau dari Ustaz memberikan saran ke kita, kiat untuk berhenti ngerokok itu gimana tuh Ustaz? Waduh. Tapi iya, padahal saya alhamdulillah belum pernah ngerokok. Tapi Ramadan tadi lebih tepat kan? Iya, itu momen Ramadan salah satunya ya. Kalau tips-tips ya, walaupun alhamdulillah Ana sejak kecil dijaga oleh Allah SWT, belum pernah ngerokok. Pernah sih mau ngerokok tapi langsung dimarahin sama kakak saya. Ya, alhamdulillah kakak saya itu awam tapi beliau juga anti rokok gitu, nggak mau kalau kita ngerokok itu, marahin dulu. Jadi itu sudah mau latihan, mau ngerasain itu udah langsung dimarahin, nggak boleh. Jadi ya jazakallahu khair kepada kakak saya yang marahin saya. Karena akhirnya saya nggak jadi nyoba, karena biasanya orang ngerokok itu kan awalnya dari nyoba dulu gitu kan, nyoba akhirnya kemudian kecanduan, susah balik lagi, mau taubatnya susah karena sudah kecanduan tadi. Ya kalau tipsnya mungkin ya satu yang paling penting nih ya, yang paling penting kita tadi tata niat kita dulu. Niatnya semuanya berawal dari niat dulu kan. Ya, kita niat mau meninggalkan rokok ini kenapa gitu kan? Kalau niat kita karena lillahi ta'ala, ya maka insya Allah Allah akan memudahkan. Ada tekad yang kuat. Tapi kalau cuma ragu-ragu, niatnya salah, nah ini susah. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dimulai dari niatnya, tergantung kepada niatnya. Luruskan niat kita mau meninggalkan rokok ini lillahi ta'ala gitu. Ya, kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah SWT akan mudahkan, ya, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, akan kami beri hidayah. Yang kedua, banyak minta pertolongan sama Allah, banyak doa sama Allah SWT. Karena memang biasanya yang namanya orang kecanduan itu kan susah gitu ya. Entah itu kecanduan narkoba, entah itu kecanduan rokok, entah itu kecanduan musik, entah itu kecanduan pokoknya maksiat, itu berat. Makanya nggak ada yang bisa memudahkan kecuali hanya Allah. Maka banyak minta pertolongan sama Allah SWT. Karena seringkali ada orang itu pengen hijrah, godaannya berat, akhirnya balik lagi. Nah itu, jadi banyak minta pertolongan sama Allah, karena Allah yang membolak-balik hati, yang memantapkan kita. Kemudian yang ketiga, mungkin kita ambil faedah tadi, yaitu dari kita ngaji ilmu agama ya. Kita banyak ngaji ilmu agama supaya kita meninggalkannya itu betul-betul karena ilmu gitu loh. Karena kita tahu ini nggak boleh dalam agama kita gitu. Bukan hanya cuma sekedar ikut-ikutan, ya, bukan hanya untuk biar tampil lebih keren, bukan. Tapi ini memang atas dasar ilmu. Nah itu makanya penting kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang keempat, kalau menurut Ana ini cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Jangan berteman sama
yang perokok juga. Mungkin awalnya kita mau habis makan hijrah nih, istri gua kumpul sama mereka. Wah, apa kalau bahasanya digojloki ya, digojloki. Cupu. Atau cemen lo, ya, banci lo. Nah, udah, akhirnya balik lagi gitu. Maka cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kalau kita pengen baik ya harus berteman dengan orang-orang yang baik juga. Insya Allah kalau kita berteman sama baik nih, sama orang-orang yang baik, malu dong mau ngerokok. Iyalah, atau sama ustadz misalkan, masuk Ustadz maaf mau izin rokok, kan ya malu lah. Tempeleng Ustadz. Malah nanti diceramain 1 jam. Oh rokok ini gini. Jadi berteman dengan orang yang baik itu salah satu manfaatnya itu Mas Bobi. Paling tidak membuat kita malu atau mengerem diri dari perbuatan maksiat. Makanya Nabi kan menganjurkan kita cari teman-teman yang baik. Kemudian yang kelima mungkin ya tips ya mungkin yang bisa saya sampaikan, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Alhamdulillah yang halal itu lebih banyak kok daripada yang haram. Ya, alhamdulillah banyak gitu loh pilihan-pilihan yang halal, permen, ada kopi, ada teh, banyak lah gitu loh. Maksudnya yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ya, apalagi ngerokok kan nggak ada manfaatnya, itu cuma asap doang gitu kan. Ya intinya maksudnya ya itu tips-tips saja. Ya mungkin bagi yang kecanduan mungkin ini ya agak pahit juga kalau kita ngomong-ngomong seperti ini gitu ya. Wah ini nggak tahu rasanya sih. Dan jangan lupa doa Ustaz ya. Ya yang paling penting doa. Yang bisa menguatkan kita untuk bisa meninggalkan rokok kan hanya Allah SWT. Walaupun kita kasih teori-teori, tapi kalau Allah nggak ngasih kemudahan ya susah juga gitu. Betul banget itu. Dan mungkin yang paling penting juga tadi tambahan ya, bentar lagi kan Ramadan Nah itu bisa dijadikan kesempatan untuk betul-betul momentum yang bagus untuk meninggalkan rokok gitu. Masya Allah, jadi pengen cepet Ramadan nih. Kalau Pak Rahmat ada yang mau ditambahin nggak Pak Rahmat, tips kepada jamaah semua dan pemirsa kita semua untuk lebih memantap lagi, keluarlah di zona tersebut gitu lah Pak. Terutama mungkin tips dari beliau untuk teman-teman yang masih kerja di rokok, ya kan beliau dulu kerja di rokok. Betul, gimana? Iya mungkin ya. Betul, Pak Rahmat. Saya pikir udah lengkap sekali. Kalau soal teman-teman yang masih bekerja itu sebenarnya ya kembali lagi ya berdoa, karena ya tadi take home pay yang dia terima cukup menarik, yang membuat mereka berat. Itu sebetulnya yang paling utama gitu. Mungkin padahal dia tidak merokok juga. Ada beberapa teman yang tidak merokok, tapi dia tetap stay di situ ya karena berat meninggalkan itu. Betul. Ada sih beberapa kemarin tuh saya dapat kabar bahwa satu teman seorang manajer juga resign ya. Dia sama dia. Saya sering dengar kajian-kajian di YouTube gitu, bahwa begitu terus akhirnya memberanikan diri untuk resign. Saya bilang, wah masya Allah. Nah, jadi intinya kembali kepada keberanian dan pertolongan Allah lah ya. Betul. Ya bagaimana dia minta pertolongan Allah lewat doa dan sebagainya. Karena sebenarnya yang ditakutkan tuh nggak seperti yang dibayangkan. Ya. Kehidupan setelahnya mungkin setelahnya biasa yang ditakutkan tuh Pak Rahmat. Karena itu tadi yang saya bilang tadi bahwa hakikat rezeki itu bukan uang. Iya, betul. Karena bisa di sini tuh suatu rezeki yang besar sekali. Suatu kehormatan kita juga ya Pak Rahmat. Makanya. Betul. Bahkan rezeki yang terbesar diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah apa? Surga. Masya Allah. Nah, kalau kita pengen mendapatkan surga, harusnya kita meninggalkan hal-hal yang nggak baik gitu. Betul. Nah, jadi bukan uang sebenarnya. Anak soleh banyak waktu luang, kesehatan banyak sekali. Dan itu yang Pak Rahmat dapat setelah Pak Rahmat resign tersebut, terutama waktu dengan keluarga itu Pak Rahmat ya. Betul. Contoh ya dulu musim batu, beli batu sampai 20 juta. Batu ake itu ya. Itu pas lagi banyak duit nih ya, mubadir duitnya. Pikir-pikir sekarang tak jual 300.000 aja gak ada yang mau. Gitu ya, udah kayak gak barokah gitu ya. Iya. Uang malah kita hambur-hambur lah bahasanya seperti itu. Ya gitu, karena dapatnya gampang gitu. Betul. Kalau sekarang menghamburkannya justru untuk
makan sama teman-teman Masya Allah. teman-teman soleh gitu, ngajak makan. Karena kita tahu bahwa benar ya Ustaz ya, kalau kita memberikan makan ke teman-teman yang itu terus dibuat ibadah bisa jariah pada kita ya. Nah, jadi yang dipilih yang seperti itu pengeluaran-pengeluarannya itu. Gitu sih. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi setelah kita dapatkan nasihat dari Ustadz, terutama terkait kita mau berhenti dari ngerokok ya, niat dan juga terutama usaha ya. Ana ingin berbagi sedikit juga Pak Rahmat, mungkin sebagai praktisi yang sempat untuk terjerumus ke dunia tersebut. Memang berhenti merokok itu memang sulit ya. Ada banyak tipsnya tuh, katanya kita disuruh mengurangi pelan-pelan. Malah itu sesuatu yang banyak gagalnya gitu lah. Ternyata dari literasi yang Ana baca, memang kalau kita mau berhenti ya memang harus berhenti langsung jelek gitu loh. Kenapa? Total Ustaz. Karena memang disitulah saat yang pertama kita harus niat kuat ya. Memang niat itu luar biasa Ustaz. Apa sih niat kita untuk berhenti ngerokok? Apakah di saat itu kita ingin memperbaiki ekonomi kita, atau kita ingin berpikir tentang kesehatan, atau kita tahu tentang hukumnya haram ya, itu bagian dari niat. Setelah kita niat tentunya usaha tadi. Jadi memang ya kita harus beranikan diri untuk tidak merokok. Mungkin mengurangi itu justru hal yang banyak gagalnya, karena saat orang ketemu lagi di depan membuat mereka stres ya Pak Rahmat ya, akhirnya masuk lagi rokok. Jadi hal yang kayak gitu tuh yang justru banyak gagalnya. Jadi kalau kita memang sudah niat kuat, tekad kita kuat, dan bismillah kita mau berhenti, ya udah di hari itu kita berusaha untuk tidak merokok sama sekali. Di hari kedua kita sudah terbiasa untuk merokok sama sekali, dan mungkin di hari keberapa saat kita timbul mau gitu dan kita ngerasain rasanya itu udah nggak enak gitu loh. Betul. Nah, itu mungkin salah satunya yang bisa diinikan, terutama memang niat itu cukup kuat, karena ternyata yang membuat kita kecanduan rokok itu ya tidak hanya dari kecanduan, tapi dari otak itu yang memang yang menstimulus kita, ayo ngerokok gitu loh. Yeah. Jadi hal itu yang memang harus kita kuasai, memang karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu lah. Tapi terima kasih banyak Pak Rahmat ya, khususnya telah bergabung, telah hadir di sini. Suatu kehormatan Al Furqan TV bisa mengundang Pak Rahmat bisa datang ke sini ya Ustaz ya. Dari awal Ana dulu suka WA Pak Rahmat, kapan kesini Pak Rahmat, ternyata ada justru Pak Rahmat. Alhamdulillah malam ini Allah mudahkan Pak Rahmat bisa kesini, bisa bertemu kepada kita semua, dan juga kepada Ustadz. Beliau ini awalnya nggak mau loh. Iya. Ya, istikharah dulu beliau. Karena saking tawadu beliau. Ya mungkin apa namanya, ya takut ria, takut ini gitu ya kan. Tapi ya kemarin Ana sampaikan, insya Allah kita kan tidak nyebut merek-merek atau ini ya, tapi kita mengambil ibrohnya. Jadi kita mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk, terutama untuk teman-teman yang masih ya mungkin ragu, ya masih ragu-ragu mau meninggalkan rokok atau meninggalkan kerja di rokok gitu kan. Mudah-mudahan dengan obrolan kita yang paling penting kita ambil ibrohnya, ambil hikmahnya, manfaatnya, apa namanya, sehingga kalau kita ya obrolan kita bermanfaat ini kan justru mendapatkan pahala. Siapa tahu dengan kita obrol seperti ini terus nanti ada mungkin orang-orang yang awalnya masih ragu nih mau meninggalkan rokok atau resign dari pekerjaan rokok. Wah, setelah dengarkan ini semakin mantap ya kan hijrahnya. Itu yang memang kita inginkan Ustaz. Betul, sehingga itu juga jadi pahala buat kita semuanya gitu. Itu yang kita inginkan. Jadi ya mudah-mudahan untuk, kalau terakhir ya maksudnya untuk teman-teman sekalian semuanya yang masih di rokok sebagai perokok, atau mungkin kerja di rokok atau jualan rokok dan sebagainya. Karena ini rokok kita nggak boleh itu bukan untuk yang ngerokok saja ya. Ya semua yang berkaitan dengan rokok ya itu juga nggak boleh. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu ya jual belinya juga nggak boleh, kerjanya, karena itu kan berarti tolong menolong dalam keharaman gitu kan. Nah, maka dengan adanya obrolan seperti ini mudah-mudahan memantapkan kita semuanya untuk hijrah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara man hawa. Orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nggak usah khawatir nanti makan apa, nanti gajinya bagaimana, nanti saya nggak usah khawatir. Man taraka syai'an lillah awadahu aw khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Itu ya,
Pak Rohmat kan sudah merasakan itu ya kan. Diganti oleh Allah dengan lebih sehat, lebih berkah waktunya, lebih banyak waktu dengan keluarga, dan lebih nyaman, ya, lebih nyaman, lebih tenang hidupnya, gitu. Ya, itu maksudnya untuk teman-teman yang lain lah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, para pemirsa. Kita doakan ya. Ketika kita melihat para perokok, ya, itu juga nasihat buat Ana dan untuk semuanya. Ketika kita melihat merokok, jangan hanya melihat dengan pandangan sinis dan murka saja, tapi mari kita memandang mereka juga dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita doakan. Dalam artian jangan cuma ngamuk saja, namun mereka benci, enggak. Karena mereka kan sebenarnya mungkin banyak juga sebenarnya pengen untuk berhenti, tapi tadi belum bisa melawan hawa nafsunya. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang masih kecanduan rokok atau kecanduan kerja di rokok, ya kan, itu candu juga loh, kerja di rokok kan kecanduan juga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka semuanya untuk berhenti dan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Gitu. Amin. Jazakumullah atas nasihatnya, Ustaz ya. Baik, kita memang berharap tadi Pak Rahmat ya, kisah yang Pak Rahmat ceritakan, nasihat dari Ustadz itu memberikan kita inspirasi semua bahwasanya yang pertama, meninggalkan sesuatu yang haram itu Allah akan pasti gantikan dengan yang lebih baik lagi. Terutama memang apalagi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berurusan dengan kesehatan kita. Kita berharap kita bisa memberikan inspirasi ke orang untuk bisa berhenti merokok juga, tadi nasihat dari Ustadz, dan juga yang mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang masih berkutat pada pekerjaan di dunia rokok tersebut. Terakhir mengucapkan juga terima kasih lagi kepada Pak Rahmat dan juga Ustadz Abu Ubaidah, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita pada hari ini ya. Kita berharap podcast ini sangat memberikan faedah dan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk bagikan konten yang baik ini kepada sanak saudara Anda, teman-teman Anda, dan seluruh orang-orang di sekitar Anda agar kebermanfaatan ini bisa diterima oleh orang banyak dan menjadi salah satu pahala jariah juga untuk Anda semua. Baik, segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas, kami mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.